Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita terus bangkit, bergerak, berdampak bagi sesama kita, terlebih berdampak bagi diri sendiri. Dan kita terus menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekeliling kita. Supaya kita dapat berdampak Bapak Ibu, tentunya kita harus mengisi kehidupan kita dengan berbagai kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, mengingatkan, dan memimpin kehidupan kita. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama melihat Injil Markus pasal 1. Injil Markus pasal 1, saya rindu kita membaca 2 ayat, yaitu ayat 12 dan ayat 13. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, yaitu bukan jaminan. Nah, kita lihat bagian observasi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dari pembacaan kita pada hari ini Markus pasal 1. Juga khusus di ayat 12 dan 13, tentu kita akan melihat pribadi Yohanes sendiri ya. Yohanes dan juga pribadi Yesus, karena di ayat-ayat sebelumnya dikatakan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan setelah dibaptis dia dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, selain pribadi-pribadi yang kita temukan di dalamnya, kita juga dapat melihat ya dan memahami, mengetahui bahwa Injil Markus ini adalah salah satu Injil sinoptis yang ditulis oleh Markus untuk memberitahukan pada orang percaya, supaya orang-orang mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah sendiri. Jadi tujuan penulisan Injil Markus oleh Yohanes adalah memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat tentu ya ada penjelasan-penjelasan yang membuat kita dapat memahami dan mengerti bahwa Yesus benar-benar anak Allah. Dan juga ada beberapa peristiwa penting yang dicatat, yang dilakukan oleh Yesus sebagai anak Allah. Peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang ajaib, yang juga tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Kecuali Tuhan memberikan kita kekuatan dan kuasanya untuk dipercaya, mengalami mujizat-mujizat atau hal-hal besar yang Yesus sendiri pernah lakukan di muka bumi ini. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam bagian interpretasi. Dari kedua bagian ayat yang kita telah baca, kita melihat bahwa dalam bagian interpretasi yang pertama di ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa segera sesudah itu, artinya sesudah Yesus dibaptis ya, dan Roh Allah, langit terbuka, terlihat Roh Allah yang seperti burung merpati turun ke atasnya, dan ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, setelah peristiwa pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis kepada Tuhan Yesus, di sini kita melihat di ayatnya yang ke-12, dipimpin langsung oleh Roh Allah sendiri. Roh memimpin Yesus ke padang gurun setelah dibaptis. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita ketahui ya Bapak Ibu yang pernah dibaptis selam dengan memang karena kerinduan pribadi, tanpa adanya paksaan atau dengan sukacita, dengan kerelaan hati, karena kita mencintai Tuhan, kita mau mengalami seperti apa yang Yesus lakukan, dan kita mau hidup di dalam Yesus melalui kebangkitan, kematian, kebangkitannya ya. Kita meninggalkan hidup lama kita dibaptis. Tentu ada hal-hal yang kita rasakan, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan orang yang bersukacita penuh damai dalam kehidupannya, tentu dia akan kuat Bapak Ibu Saudara. Ada kekuatan yang baru yang dia rasakan ketika sudah dibaptis. Dan selain itu, orang yang sudah dibaptis diberi kuasa oleh Tuhan. Hidupnya penuh dengan kuasa Kristus, sebab dia hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam kita. Nah, dalam keadaan demikian dikatakan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dan kalau Bapak Ibu baca seluruh kesatuan ayat demi ayat, bahkan Injil itu saling melengkapi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu bisa temukan peristiwa ini di Injil Matius juga Injil Lukas. Nah, dibawa ke padang gurun. Setelah sampai di padang gurun, di sana Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Di sini di Injil Markus dikatakan dia tinggal di padang gurun selama 40 hari 40 malam.
Dan ketika Yesus telah menjalani masa puasanya, iblis pun datang karena dia tahu bahwa Yesus lapar. Kita aja puasa 1 hari, sorenya udah lapar Bapak Ibu Saudara ya. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara yang mungkin pernah berpuasa sampai 3 hari 3 malam baru buka. Tentu lapar, lemas, dan berbagai rasa dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Yesus 40 hari 40 malam berpuasa. Dan dikatakan di Injil Matius bahwa Yesus lapar. Dan ketika itu iblis mencobai Yesus. Ada beberapa yang dia lakukan untuk mencoba Yesus, termasuk iblis menyuruh Yesus untuk merubah batu-batu yang ada di padang gurun tersebut menjadi roti supaya dapat dimakan dan Yesus menjadi kenyang. Dan berbagai hal yang dia lakukan ya. Tapi Bapak Ibu bisa baca kelanjutan proses pencobaan itu di dalam Injil yang lain. Nah, kita lihat selanjutnya ketika Yesus dicobai oleh iblis yang tadinya sudah berpuasa bahkan baru saja dibaptis. Nah, Bapak Ibu yang kita dapat pelajari, tidak ada seorang pun yang lolos dari cobaan iblis. Bukan jaminan orang itu sudah dibaptis selam, sudah lahir baru, sudah rajin bergereja, rajin melayani Tuhan, lalu akan semua itu menjadi jaminan bagi kita untuk tidak lagi digodai oleh iblis. Untuk tidak lagi jatuh dalam pencobaan. Justru orang yang kuat, orang yang mengalami Tuhan, orang yang tinggal dalam Tuhan, orang yang mencintai firman Tuhan, bahkan yang sangat setia beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan, melayani Tuhan, itulah yang diincar oleh iblis Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu kita harus selalu waspada, firman Tuhan katakan ya, bahwa tidak menjadi jaminan. Kita mungkin berkata, wow, saya tim doa, saya pelayan Tuhan, saya rajin dalam setiap kesempatan untuk mencari Tuhan, saya kuat. Tidak menjadi jaminan. Judul kita hari ini bukan jaminan untuk kita tetap kuat, karena iblis mengincar orang-orang yang kuat di dalam Tuhan dengan berbagai cara. Yesus sendiri saja dicobai, dia tahu itu Allah, dia tahu dia maha kuasa, tetapi dicobai oleh iblis. Nah, kita pengikut Kristus pun, iblis akan mencari kita dan mau meruntuhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu belajar tentang kisah pencobaan, iblis dikalahkan oleh Yesus. Kita pun harus belajar tidak tunduk atau dikalahkan oleh pencobaan tersebut. Kalau kita menjadi orang-orang yang sudah setia kepada Tuhan, jangan sampai luntur kesetiaan itu Bapak Ibu Saudara, sebab kita dapat mengusir iblis menggunakan nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa itu nama Yesus. Yesus mengusir iblis ketika iblis mencobainya. Enyahlah engkau, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Engkau harus tunduk dan menyembah Dia. Bapak Ibu dapat menemukan di Injil yang lain. Itu perintah Tuhan, dan seketika itu pun iblis pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Kita pun dapat mengusir dia di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tidak menjadi jaminan ketika kita sudah dalam Tuhan, kita orang yang bersuka cita, kita cukup kuat, kita cukup rohani. Tidak menjadi jaminan, bukan jaminan untuk kita tetap berdiri tegap. Yang membuat kita berdiri tegap hanya kasih karunia Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan setiap hari. Kalau hari ini saya masih bisa berdiri, hari ini saya masih bisa hidup, semua itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita cukup kuat di dalam Tuhan. Tapi Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk tinggal tetap di dalam Yesus. Yang berikut dalam bagian interpretasi, dikatakan bahwa Yesus dicobai iblis, malaikat-malaikat melayani dia. Bapak Ibu, ketika Yesus dicobai dan iblis itu telah lenyapkan, diusir oleh Yesus dan dia pun pergi. Lihatlah bahwa malaikat-malaikat melayani Yesus. Luar biasa. Apa yang kita dapat pelajari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Dalam bagian aplikasi kita belajar bahwa sekuat apapun kita itu tidak menjadi jaminan bagi kita bahwa dalam Tuhan, ya, dalam kekuatan yang kita miliki, kita terlepas dari godaan iblis. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk selalu berhati-hati, berjaga-jaga. Firman Tuhan katakan, sebab lawan kita bukan darah dan daging, tetapi roh-roh yang ada di udara.
Dikatakan dalam 1 Petrus, kita lihat sama-sama firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 10 Bapak Ibu Saudara ya, dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ayat 11 sekalian Bapak Ibu Saudara ya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kekuatan kita ya datang dari Tuhan. Dia yang menguatkan kita, Dia yang melengkapi kita, Dia yang meneguhkan kita, Dia yang mengokohkan kita. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ingat bahwa kekuatan kita hanya terletak di dalam Dia. Oleh karena itu ketika ada hal-hal melalui pikiran, hati kita, perasaan kita Bapak Ibu, mata kita yang melihat, mungkin kita melihat hal-hal yang lain, hal-hal yang ada di sekitar kita, lalu membuat kita sensitif, berpikir negatif, hati-hati ya. Firman Tuhan katakan kita harus selalu berhati-hati, waspada. Iblis bisa memakai itu untuk mematahkan semangat kita, melumpuhkan iman kita di hadapan Tuhan. Berbahagialah bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada nama di atas segala nama, yaitu Yesus Raja di atas segala raja. Sebab dengan kita percaya kepadanya, kita menjadi kuat. Dialah sumber kekuatan kita, dialah sumber kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79 dengan setia. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kesaksian tentang pemulihan dalam keluarga, mujizat kesembuhan, ya apapun yang Bapak Ibu alami dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkaulah pegangan hidup kami, Engkaulah nafas hidup kami ya Yesus. Dan biarlah kehidupan kami yang telah percaya kepadamu terus menjadi kuat, karena Engkau yang meneguhkan kami, menopang kami, Engkau yang mengokohkan kami. Dan kepadamu kami selalu berseru memandang Engkau, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kemurahan dan kasih karunia-Mu yang terus Engkau berikan dalam hidup kami. Kiranya keluarga GPDL Sedamagang mengisi pikiran dan merenungkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.